I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know menjelaskan mengenai hasil observasi yang kami lakukan tentang perkembangan sosial anak yang kami tuju kepada anak yang berinisial MIW dan ATH. Nah, baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih perkembangan sosial pada anak. Nah, menurut Elizabeth Harlock, perkembangan sosial adalah proses pembelajaran berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial yang melibatkan kemampuan bermasyarakat, kerjasama, kreativitas, dan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Perkembangan sosial anak terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama itu sosialisasi, kemudian individuasi, kemudian asimilasi. Nah, yang pertama, sosialisasi. Apa sih itu sosialisasi? Sosialisasi yaitu proses belajar mengakui budaya, norma, dan moral kelompok. Anak mempelajari cara berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang tua dan sahabat di sekolahnya. Kemudian yang kedua, individuasi. Individuasi merupakan proses di mana anak mengembangkan kemampuan independen dan mampu menghargai diri. Anak mulai mengambil keputusan sendiri dan mengakui konsekuensi keputusan. Nah, yang ketiga, asimilasi. Asimilasi merupakan proses di mana anak mengadaptasi dan menerapkan perilaku dan norma yang telah dikenal sebelumnya ke situasi baru. Anak mulai mengambil tanggung jawab atas kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Nah, sesuai dengan teori tersebut, hasil pengamatan kami terhadap MIW dan ATH, kami menemukan bahwasannya MIW lebih unggul terhadap 3 tahapan tersebut dibandingkan ATH. Nah, yang pertama, MIW menunjukkan perkembangan sosial yang positif dalam hal sosialisasi, individuasi, dan asimilasi. Dalam hal sosialisasi, MIW mampu berteman dengan siapa saja, bisa menyelesaikan masalah, suka cerita permasalahannya, dan bisa mengungkapkan perasaannya. Hal ini menunjukkan bahwa MIW mampu menyelesaikan masalah secara mandiri, mampu mengekspresikan emosinya, dan mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Dalam hal individuasi, MIW menunjukkan kepercayaan diri walaupun terkadang masih ada rasa malu ketika dengan orang baru. Kedua, dalam hal individuasi, MIW menunjukkan kepercayaan diri walaupun terkadang masih ada rasa malu ketika dengan orang baru. Hal ini menunjukkan bahwa MIW memiliki rasa percaya diri yang baik, tetapi masih perlu mengembangkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan orang baru. Dalam hal asimilasi, MIW mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang ditetapkan oleh orang tua, mampu mematuhi peraturan yang berlaku, mampu bekerja keras, dan mampu mencapai prestasi yang baik. Ini terlihat dari taatnya MIW dalam mentaati aturan dari orang tuanya. Dalam hal ini, kami mengambil contoh dalam penggunaan HP pada MIW yang dibatasi. Nah, sedangkan pada ATH, kami melihat bahwa ia menunjukkan perkembangan sosial yang negatif atau belum berhasil dalam hal sosialisasi, individuasi, dan asimilasi. Dalam hal asosialisasi, ATH belum bisa mengutarakan perasaan, masih suka dipendam sendiri, dan anaknya suka tantrum. Hal ini menunjukkan bahwa ATH kesulitan mengekspresikan emosinya, memiliki kontrol emosi yang rendah, dan masih perlu mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian dalam hal individuasi, ATH menunjukkan bahwa ia kurang berbaur, lebih suka main dengan adik kelasnya yang menjadikannya dihindari teman kelasnya. Hal ini menunjukkan bahwa ATH memiliki kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, memiliki kesulitan untuk menjalin hubungan yang positif dengan teman sebaya, dan memiliki kesulitan untuk mengembangkan identitas diri. Nah, yang ketiga, dalam hal asimilasi, ATH menunjukkan bahwa ia kurang disiplin, kurang mandiri, dan kurang mampu menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku. ATH belum belajar menyesuaikan diri dengan norma dan nilai sosial. Ia masih sering melanggar aturan seperti pulang lebih awal ketika waktu isoma, istirahat saat makan, kemudian ketika pembelajaran berlangsung, terkadang ATH itu ketiduran, ia belajar biasanya tergantung moodnya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perkembangan sosial anak. Terkait dengan perkembangan sosial anak, di sini saya membahas karakteristik perkembangan sosial anak. Karakteristik perkembangan sosial anak ada dua, yaitu yang pertama, karakteristik dan ciri tingkah laku sosial anak usia SD. Menurut Harlock 1978, dia mengemukakan ada beberapa pola perilaku dalam situasi sosial pada awal masa anak-anak, yaitu kerjasama, persaingan, kemurahan hati, hasrat dan penerimaan sosial, simpati, empati, ketergantungan, sifat ramah, meniru, dan perilaku kedekatan. Nah, dari hasil observasi kami mendapatkan bahwasanya teori tersebut memang terlihat pada anak SD. Contoh pada dua anak yang kami lakukan observasi, yaitu MIW dan ATH sendiri memiliki rasa simpati dan empati, walaupun pada ATH masih kurang. Begitu pula pada kerjasama, ATH bisa bekerja sama, tetapi dengan pengawasan guru dan dengan perhatian yang lebih pada ATH. Dalam kemurahan hati, kami menemukan baik MIW ataupun ATH memiliki kemurahan hati. Yang kedua yaitu tahapan penerimaan sosial. Elizabeth B. Harlock 1978 mengemukakan tahapan dalam penerimaan kelompok teman sebaya. Ada 3 tahapan penerimaan sosial. Yang pertama yaitu reward cost stage, ditandai dengan adanya harapan yang sama, aktivitas yang sama, dan kedekatan. Yang kedua yaitu normative stage, ditandai oleh dimiliki nilai yang sama, sikap terhadap aturan, dan sanksi yang diberikan. Biasa terjadi di kelas 4 dan 5. Yang ketiga yaitu empathy stage, dimilikinya pengertian, pembagian minat, self-disclosure, adanya kedekatan yang mulai mendalam di kelas 6. Nah, dalam hal ini kami mendapatkan MIW sudah berada pada tahap normatif stage, yaitu dengan ia selalu mengikuti peraturan yang ada di sekolah, hormat terhadap guru, serta ia yang memiliki nilai saling membantu seperti teman-teman yang lainnya. Aktivitas sosial anak. Dalam aktivitas sosial anak, teman sebaya menjadi orang-orang penting dalam sosialisasi anak. Karena interaksi mereka membuat anak mengerti mengenai hubungan sosial yang lebih daripada hubungan dengan anggota keluarganya. John Wiesenthal mengemukakan bahwa perkembangan sosial anak dapat pula dilihat dari kemampuannya bersosialisasi dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, maka timbullah istilah populer atau terabaikan dalam proses sosialisasi anak dengan teman sebaya. Berdasarkan status teman sebaya, kami mendapati bahwa MIW berada pada populer karena ditandai dengan MIW yang memiliki banyak teman, sering diajak bermain oleh teman-temannya, dan mampu menjadi pemimpin dengan kelompoknya. ATH sendiri berada pada average, karena kami mengambil dengan tanda bahwa ATH memiliki jumlah teman yang cukup, walaupun dari anak kelasnya. Sering diajak bermain oleh teman sebayanya, walaupun tidak sering, karena ATH sendiri lebih senang bermain dengan anak kelasnya, tidak pernah menjadi pemimpin dalam kelompoknya. Indikator perkembangan sosial. Seorang anak dikatakan memiliki perkembangan sosial yang baik apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, anak semakin mandiri dan mulai menjauh dari keluarga atau orang tua. Yang kedua, anak lebih menekankan pada kebutuhan untuk berteman dan membentuk kelompok dengan sebaya. Yang ketiga, anak memiliki kebutuhan yang besar untuk disukai dan diterima oleh teman sebaya. Yang keempat, anak mulai merasa memiliki rasa tanggung jawab. Yang kelima, anak mampu mengidentifikasi dan memahami perasaannya sendiri. Yang keenam, anak mampu mengatur perilakunya sendiri. Yang ketujuh, anak mampu mengembangkan empati pada orang lain atau teman yang lain. Yang kedelapan, menjalin dan memelihara hubungan. Berdasarkan indikator-indikator perkembangan sosial yang sudah disebutkan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa MIW menunjukkan perkembangan sosial yang baik, sedangkan ATH menunjukkan perkembangan sosial yang kurang baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Beberapa ahli bidang tumbuh kembang anak mengungkapkan konsep yang berbeda-beda tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Namun,
Demikian dapat ditarik beberapa persamaan yang mengatakan bahwa perkembangan sosial anak dihubungkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, adapun faktor internal dan eksternal menurut Hurlock 1980 yaitu, saya akan menjelaskan faktor internalnya. Yang pertama yaitu kemampuan kognitif. Anak dengan kemampuan kognitif yang baik akan lebih mudah untuk memahami aturan dan norma sosial serta mengembangkan hubungan kompleks dengan orang lain. Misalnya, anak yang memiliki kemampuan kognitif yang baik akan lebih mudah untuk memahami bahwa tidak boleh berbohong, tidak boleh memukul orang lain, dan harus berbagi dengan teman. Anak yang memiliki kemampuan kognitif yang baik juga untuk lebih mudah memahami perasaan orang lain dan menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Yang kedua, kemampuan bahasa. Anak dengan kemampuan bahasa yang baik akan lebih mudah untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal. Misalnya, anak yang memiliki kemampuan bahasa yang baik akan lebih mudah untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang lain, baik secara positif maupun negatif. Anak yang memiliki kemampuan bahasa yang baik juga akan lebih mudah untuk menyelesaikan konflik dengan orang lain secara damai. Nah, yang ketiga yaitu kepribadian. Kepribadian adalah pola perilaku dan pikiran yang konsisten yang dimiliki oleh seseorang anak. Dengan kepribadian yang terbuka dan mudah bergaul, akan lebih mungkin untuk mengembangkan hubungan yang positif dengan orang lain. Misalnya, anak yang memiliki kepribadian yang terbuka dan mudah bergaul akan lebih mudah untuk berteman dengan orang lain. Anak yang memiliki kepribadian yang terbuka dan mudah bergaul juga akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Nah, tadi adalah beberapa faktor internal yang mempengaruhi proses perkembangan sosial anak. Selanjutnya ialah faktor eksternal perkembangan sosial anak. Yang pertama yaitu dari keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak. Pola asuh orang tua, seperti pola asuh yang hangat dan suportif, akan membantu anak mengembangkan keterampilan sosial yang baik. Hal ini karena anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang hangat dan suportif akan merasa dicintai dan didukung, sehingga ia akan lebih mudah untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Menurut Schieffer dan William menjelaskan penyebab yang mendasari perilaku antisosial yang ditimbulkan dari faktor keluarga diantaranya. Yang pertama yaitu kurangnya disiplin. Orang tua selalu bersikap permisif dan sulit mengatakan tidak pada anak, sehingga hal tersebut mengajarkan anak bahwa segala keinginannya pasti akan dituruti, menyebabkan anak menolak perintah yang tidak ia sukai. Sikap anak keras, mau menang sendiri dan sulit diatur. Yang kedua, pemberian disiplin yang sangat keras. Orang tua menuntut anak untuk berlaku sempurna dan cenderung memaksa. Pemaksaan dan tuntutan yang berlebihan dapat membuat anak melawan dan protes dengan berperilaku sebaliknya. Dari hasil wawancara kami dengan wali kelasnya dan tentunya juga dengan hasil pengamatan, faktor keluarga ini sangat berpengaruh pada perkembangan kedua anak tersebut. Hasil yang kami dapatkan bahwasanya orang tua anak dari inisial MIW memberi disiplin terhadap anaknya, namun tidak dengan disiplin yang terlalu keras dan cenderung memaksa. Begitu pula dengan orang tua dari anak inisial ATH. Namun orang tua dari anak ATH ini kurang memberi disiplin terhadap ATH sendiri, yakni dengan sedikit memanjakan atau mengikuti kemauan ATH walaupun itu sedikit tidak baik baginya. Yang kedua ialah teman sebaya. Teman sebaya adalah orang-orang yang seumuran dengan anak itu sendiri. Interaksi dengan teman sebaya akan membantu anak untuk belajar bersosialisasi dengan menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Lingkungan teman sebaya adalah lingkungan yang memiliki peran penting untuk anak bisa membedakan baik buruk perilaku dan mengasah tingkat kematangan dalam dirinya dengan membandingkan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Ini menurut Akil Asari tahun 2015.
Teman sebaya adalah teman seusia, sesama, baik secara sah maupun secara psikologis. Ini menurut Chaplin JP dalam Setiawati 2010. Misalnya, anak yang sering berinteraksi dengan teman sebayanya akan lebih mudah untuk belajar berbagi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Anak yang sering berinteraksi dengan teman sebayanya juga akan lebih mudah untuk mengembangkan identitas dirinya sendiri. Anak inisial MIW ini memiliki interaksi dengan teman sebayanya yang baik, sehingga faktor ini mendukung perkembangannya dengan baik. Sebaliknya, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwasanya anak dengan inisial ATH ini memiliki interaksi yang kurang dengan teman sebayanya, sehingga sedikitnya interaksi itu menjadi faktor kurang baiknya perkembangan sosial pada anak dengan inisial ATH ini. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan di sekitar anak, termasuk lingkungan sekolah, lingkungan bermain, dan lingkungan bermasyarakat. Lingkungan sosial yang mendukung akan membantu anak untuk mengembangkan kemampuan sosialnya. Misalnya, anak yang tumbuh di lingkungan sosial yang mendukung akan lebih mudah untuk menerima perbedaan dan toleran terhadap orang lain. Anak yang tumbuh di lingkungan sosial yang mendukung juga akan lebih mudah untuk mengembangkan rasa percaya diri dan harga diri. Yang pertama, pihak sekolah adalah lingkungan kedua bagi anak. Interaksi dengan teman sebaya dan guru di sekolah akan membantu anak mengembangkan keterampilan sosialnya. Yang kedua adalah pihak masyarakat. Pihak masyarakat ini adalah lingkungan yang lebih luas dari keluarga dan sekolah. Interaksi dengan orang-orang di masyarakat akan membantu anak mengembangkan keterampilan sosialnya. Hal ini karena anak yang berinteraksi dengan orang-orang di masyarakat akan belajar untuk memahami dan menghormati perbedaan, sehingga ia akan lebih mudah untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak menurut Harlock dan pendapat para ahli lainnya. Terima kasih. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, diketahui bahwasanya penelitian kami berfokus pada dua orang anak, yaitu untuk mengetahui perkembangan sosial anak usia SD. Nah, perkembangan sosial anak SD itu memiliki permasalahan yang positif negatif yang terjadi karena berbagai macam faktor. Di sini kami menyarankan solusi yang terkait dengan permasalahan tersebut. Permasalahan seperti yang terjadi pada MIW dan ATH. MIW sendiri sejauh ini yang kami lihat sudah memiliki perkembangan sosial yang baik, sehingga menurut kami tidak perlu intervensi yang khusus terhadap MIW. Namun perlu diingat bahwasanya orang tua maupun guru harus tetap memberikan dukungan, motivasi, kasih sayang terhadap MIW. Mengapa? Karena hal tersebut akan membantu MIW untuk menetapkan untuk mengembangkan rasa kepercayaan dirinya dan menetapkan perilaku sosialnya yang positif. Sedangkan untuk ATH sendiri sejauh ini yang kami lihat perkembangan sosialnya mohon maaf kurang baik, sehingga kami menyarankan untuk melakukan intervensi yang khusus terhadap ATH. Intervensi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan memberi dukungan dan kasih sayang yang lebih terhadap ATH, sehingga hal tersebut akan menimbulkan rasa aman dan nyaman terhadap ATH, sehingga itu akan menumbuhkan rasa percaya diri ATH untuk bersosialisasi dengan orang lain. Selanjutnya memberi contoh perilaku sosial yang baik terhadap ATH. Kemudian memberi bimbingan dan arahan tentang bagaimana sosialisasi yang baik itu. Nah, sehingga ATH dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasinya. Dan yang terakhir, membantu ATH untuk mengembangkan kemampuan menyelesaikan konflik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berkomunikasi secara efektif, bernegosiasi, dan berkompromi.
Namun, apabila intervensi-intervensi tersebut belum membuahkan hasil, alangkah baiknya baik untuk orang tua maupun guru untuk berkonsultasi dengan psikolog ataupun ahli perkembangan anak.